Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita lihat beberapa contoh di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru berkaitan dengan pembahasan atau analisa etimologi yang berkaitan dengan bunyi atau fonem dan semantiknya ya. Nah, kita mulai dari contoh Perjanjian Lama terlebih dahulu. Di dalam Perjanjian Lama ada kata shalom. Shalom. Untuk aspek fonologinya, kata shalom ini berasal dari kata SLM ya. Ini dari konsonan SLM dalam bahasa Ibrani, tetapi di dalam bahasa Proto-Semitik kemungkinan berbunyi salam atau salmu. Jadi dari fonologi Salum ini juga mungkin berasal dari Proto-Semitik yaitu salam atau salmu. Dari aspek semantiknya, awalnya itu berarti keselamatan atau keutuhan. Tetapi dalam konteks Alkitab, kemudian secara semantik, kata salum ini berkembang artinya menjadi damai, kemakmuran, dan keselamatan. Jadi kalau kita perhatikan secara fonologi, salum, salam, salmu. Secara semantik, keselamatan, keutuhan, lalu kemudian berkembang menjadi damai, makmur, dan selamat. Keselamatan. Jadi jalur semantiknya menunjukkan bagaimana konsep perdamaian dalam Ibrani kuno kemudian berkembang dari keutuhan menjadi shalom atau damai sejahtera atau damai secara sosial, ketenangan sosial. Nah, tentu ketika kita bertemu dengan teks-teks Alkitab yang berkaitan dengan kata salom, maka kita mulai merenungkan apakah secara semantik kata salom ini kita bisa kaitkan dengan konsep tentang keutuhan, ya, atau kita hanya mengarahkan pada arti kemakmuran dan keselamatan saja. Nah, itu nanti akan nampak sekali ketika kita menggali secara eksegese, sehingga nanti kita akan masuk di dalam satu keputusan, kita mau menghubungkan pengertian secara semantik salum ini dengan arti keutuhan, ataukah hanya kemakmuran atau keselamatan atau damai dalam arti ketenangan sosial. Untuk contoh yang ada di dalam Perjanjian Baru, misalnya kata agape. Ya, secara fonologi dalam bahasa Yunani berasal dari bahasa Yunani kuno yang juga kemungkinan berasal dari akar Proto-Indo-Eropa, yaitu hex, yang berarti menghormati atau menyukai. Ini dari aspek fonologi kata agape. Jadi kemungkinan agape ini berasal dari Proto-Indo-Eropa yang mempunyai arti menghormati atau menyukai. Nah, tetapi kalau kita melihat dari aspek semantiknya, kata agape ini dalam budaya Yunani klasik memiliki makna yang luas tentang cinta. Jadi cintanya itu masih luas maknanya. Tapi kemudian dia mengalami perubahan arti ketika dia masuk di dalam Yunani koine yang dipakai di dalam Perjanjian Baru, dan maknanya berkembang menjadi cinta ilahi yang tidak bersyarat. Contoh di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kemudian kita juga bisa lihat di dalam Matius 22 ayat yang ke-37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Nah, di dalam bahasa Yunaninya jelas menggunakan kata agape di sini ya,
untuk Matius 22 ayat 37, agapeseis kurion ton theon su, kasihilah Tuhan Allahmu, ya, en hole kardia su, dengan segenap hatimu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini dari contoh-contohnya, kita dapat mengamati pengertian atau menganalisa secara etimologi berdasarkan pendekatan fonologi dan aspek semantiknya. Dan dari sini nanti kemudian kita terus menganalisa, menggali, kita mencari hubungan gitu. Apakah agape yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 22 ayat 37 ini masih memiliki keterkaitan dengan akar kata dari Proto-Indo-Eropa, menghormati dan menyukai. Maksudnya begini, ketika seorang mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya menggunakan agape, apakah di dalam kasih itu ada unsur menghormati? Apakah di dalam mengasihi Allah itu ada unsur menyukai? Kalau ada, berarti agape yang dimaksudkan Tuhan Yesus itu masih memiliki keterkaitan dengan akar katanya dari Proto-Indo-Eropa yang artinya menghormati dan menyukai. Ataukah mungkin di dalam nanti analisa eksegese kita justru menemukan yang berbeda? Ya, bahwa agape yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus itu tidak berkaitan dengan menghormati dan menyukai, tetapi lebih mengarah kepada cinta sejati tanpa syarat, misalnya begitu. Nah, itu nanti di dalam penyelidikan eksegese kita akan temukan hal-hal yang seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengertian etimologi jenis yang kedua, yaitu etimologi yang dikaitkan dalam atau yang dikaitkan dengan penelusuran sejarah. Jadi kita mendapatkan pengertian akar kata yang berhubungan dengan penelusuran sejarah. Nah, kegiatan ini melacak bentuk-bentuk dan arti dalam suatu perkembangan sejarah yang bisa diamati. Jadi, ketika kita mengamati akar sebuah kata, kita juga melacak bentuk-bentuk akar katanya dan juga artinya sesuai dengan perkembangan sejarah. Dalam kehidupan bernegara itu kan selalu ada perkembangan sejarah. Di dalam kehidupan Israel itu juga ada perkembangan sejarah. Nah, di dalam masing-masing periode perkembangan sejarah, bisa saja sebuah kata itu mengalami perubahan arti dan juga mungkin perubahan di dalam arti dari akar katanya. Itu maksudnya. Jadi, jika kita tidak bisa menjalankan kegiatan ini sepenuhnya dalam bahasa Ibrani, dikarenakan kurangnya informasi yang memadai. Proses ini tentu tumpang tindih dengan penggunaannya. Artinya begini, ketika kita mencoba untuk menganalisa perkembangan sebuah kata dalam konteks periode sejarah, itu kadang-kadang kita mengalami kesulitan. Kenapa? Karena kita tidak memiliki banyak informasi dan buku-buku yang mendukung untuk analisa atau penyelidikan kita. Itu yang dimaksudkan di sini. Karena itu terkadang di dalam mencari pengertian etimologi sebuah kata yang berkaitan dengan perkembangan sejarah, kadang-kadang kita mengalami stagnan, ya, karena yaitu kita dikarenakan kurangnya informasi yang memadai. Nah, di dalam etimologi penelusuran sejarah, kegiatannya itu lebih kurang hipotekal, ya, masih dalam batas-batas hipotesa. Kalau masih di hipotesa itu berarti pengertian dari sebuah arti kata secara etimologi itu belum dapat dinyatakan sebagai sesuatu yang final, karena masih dugaan. Hipotesa itu dugaan.
Nah, kegiatan ini berjalan di dalam satu bahasa yang dikenal dan melacak perkembangan dari satu akar kata melalui berbagai tahapan. Itu yang tadi saya katakan, bahwa akar kata ini dia kemudian berkembang di dalam berbagai tahapan-tahapan sejarah. Dan kemudian akhirnya semuanya nanti meluas di dalam dokumen sejarah. Dan ini tetap ada beberapa rekonstruksi yang nanti akan dilibatkan di dalam perkembangan sejarah tadi. Ya, jadi sebuah bangsa itu melewati tahapan-tahapan sejarah, dan di dalam tahapan-tahapan berkembangnya sebuah bangsa, bahasa pun juga akan mengalami perkembangan. Nah, itulah di dalam perkembangan dari arti yang pertama berkembang menjadi arti kedua, dari arti kedua berkembang menjadi arti ketiga dalam kaitannya dengan sejarah. Nah, ini harus direkonstruksikan. Nah, untuk upaya merekonstruksi dari arti A ke arti B, nah itu terkadang kita itu stagnan karena kita kurang mendapatkan banyak informasi dari buku-buku. Nah, untuk contoh di dalam Perjanjian Lama, kembali lagi kita menggunakan kata salum. Dari tahap awal, kata salum bahasa Ibrani itu berasal dari akar kata sin, lamet, dan mem, yang berarti lengkap atau utuh. Itu dari tahap awalnya. Tetapi dalam perkembangannya, salum digunakan dalam arti kesejahteraan atau keadaan baik. Di dalam Yesaya 9 ayat 6, kata shalom memiliki makna yang lebih luas, kedamaian. Ya, dalam konteks Mesias, maka Yesus disebut sebagai Raja Damai, Raja Shalom. Nah, kita lihat di sini tahap awal, shalom itu artinya lengkap atau utuh. Lalu maknanya kemudian berkembang menjadi sejahtera atau keadaan baik. Lalu kemudian berkembang lagi artinya menjadi damai, sejahtera. Dan di sini digunakan untuk Yesus sebagai Raja Damai. Dan makna akhir dari arti dasar keutuhan kemudian berkembang menjadi kedamaian dan harmoni dalam hubungan antara manusia dengan Allah. Nah, tentu di sini kita nanti perlu untuk mengkaji, meneliti, menganalisa apakah damai yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah itu adalah damai yang masih memiliki keterkaitan dengan arti awal, yang artinya lengkap atau utuh. Ataukah damai ini berkaitan dengan arti yang berikutnya, yaitu sejahtera atau keadaan baik, seperti pada Kejadian 4:3. Atau damai ini berkaitan dengan makna yang terdapat dalam Yesaya 9, yaitu kedamaian dalam konteks Mesias. Nah, di sini kita akan menentukan damai yang seperti apa. Kemudian untuk contoh dalam Perjanjian Baru, misalnya kita bisa menggunakan kata evangelion. Dalam bahasa Yunaninya oiangelion atau Injil. Di tahap awal, dalam bahasa Yunani klasik, evangelion atau evangelion ini itu berarti kabar baik atau pengumuman kemenangan. Jadi kalau ada seorang menyampaikan berita baik tentang sanak saudara atau familinya, itu oiangelion. Atau ketika seorang prajurit ya membawa berita kemenangan dari medan perang kepada rajanya, itu juga menggunakan kata oiangelion. Nah, dalam perkembangan maknanya, seperti di dalam Markus 1 ayat 1, kata ini digunakan untuk merujuk pada kabar baik tentang Yesus Kristus. Dan di dalam Roma 1 ayat 16, Paulus mengaitkan oiangelion ini dengan keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus.
Jadi kita lihat di sini ada 3 tahap awal, ada 3 tahap perkembangan arti dari kata euangelion. Tahap awalnya artinya kabar baik atau pengumuman kemenangan. Tahap berikutnya kabar baik tentang Yesus Kristus. Tahap berikutnya lagi yaitu keselamatan melalui iman kepada Kristus. Dan makna akhirnya dari sekadar kabar baik secara umum menjadi Injil sebagai pesan keselamatan di dalam konteks Kristen. Nah, di dalam penyelidikan eksegese, misalnya kita menyelidiki kata euangelion ini, kita harus berhati-hati. Terkadang kita bisa menggunakan pengertian euangelion sebuah kata itu dari tahap awal, terus di dalam perkembangannya kita bisa gunakan semuanya. Tetapi terkadang di dalam satu teks kita hanya menggunakan satu arti saja, yaitu mungkin arti yang terakhir. Dia tidak punya kaitan dengan arti tahap awal dan arti tahap tengah. Jadi kata yang akan dipakai di dalam satu teks ayat itu hanya berkaitan dengan arti yang terakhir. Nah, itu keputusan-keputusan menentukan arti etimologi yang mana itu nanti akan kita ambil setelah kita melakukan eksegese. Gitu ya. Dan ini kita tidak bisa pastikan, wah Pak, ini kalau kita bicara kata euangelion atau Injil itu harus mulai dari awal Pak. Kita harus kaitkan dia dengan arti kabar baik seperti seorang yang mengumumkan kemenangan dari medan perang gitu. Ya, tergantung, itu harus lihat konteksnya lagi ya. Begitu kira-kira. Kemudian bagaimana kita menaksir kemungkinan dari berbagai penjelasan perubahannya. Di sini ada 2 cara, yaitu untuk menaksir kemungkinan penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan perubahan makna kata itu ya, perubahan etimologinya tadi, itu ada 2 cara. Yang pertama, yaitu dengan melihat perkembangan masa kini dalam pemikiran dan budaya. Jadi perkembangan mengenai korban misalnya, perkembangan mengenai pengkodean hukum, perkembangan mengenai perpuluhan, itu. Jadi kita lihat itu, perkembangan masa kini dalam pemikiran dan budayanya. Kemudian yang kedua, yaitu satu klasifikasi awal didasarkan pada pengalaman linguistik kita sebelumnya. Dari cara-cara di mana arti-arti itu memang berubah dan berkembang. Jadi dari klasifikasi awal, kemudian kita lihat didasarkan pada pengalaman linguistik sebelumnya, dari cara-caranya, di mana arti-arti itu memang berubah dan berkembang. Nah, jadi dari sini nanti kemudian kita akan menentukan apakah kita hanya melihat di bagian akhirnya saja, yaitu dari perkembangan masa kininya saja, ataukah kita mau melibatkan pengertian mulai dari tahap awal, terus dalam perkembangannya sejarah kata itu sampai di tahap akhirnya. Misalnya contoh ini ya, kata ruah. Ya, kata ruah makna awal dalam bahasa Ibrani itu artinya angin atau nafas. Tetapi dalam perkembangan maknanya dalam konteks Alkitab Ibrani, ruah itu juga digunakan untuk merujuk pada roh atau spirit. Ya, berkaitan juga dengan roh Allah maupun roh manusia. Nah, jadi implikasi kata ini mengalami perluasan makna dari sesuatu yang fisik, yaitu angin atau nafas, menjadi sesuatu yang spiritual, yaitu Roh Kudus atau jiwa atau roh Allah. Nah, tentu nanti kembali lagi, apakah ketika kita membaca satu teks yang ada kata ruahnya itu, apakah kita mau melibatkan makna awal, ataukah kita hanya menggunakan
makna setelah dia berkembang dan berubah menjadi makna baru? Ataukah kita melibatkan kedua-duanya, makna awal dan perkembangannya? Nah, tentu sekali lagi di dalam menentukan pengertian mana yang mau kita ambil, nah ini juga harus dilaksanakan berdasarkan penyelidikan eksegese dulu. Nah, untuk contoh di dalam Perjanjian Baru, kita masih menggunakan kata agape ya. Untuk makna awal dalam bahasa Yunani klasik, agape adalah salah satu dari beberapa kata untuk cinta. Ya, seringkali digunakan dalam arti kasih secara umum. Tetapi di dalam perkembangan makna dalam Perjanjian Baru, agape mendapatkan makna khusus sebagai kasih tanpa syarat atau kasih Allah atau kasih ilahi. Misalnya dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih agape, kasih Allah akan dunia ini. Jadi implikasinya kata ini mengalami perubahan dari sekedar cinta dalam arti yang luas, kemudian menjadi satu konsep teologi yang menggambarkan kasih Tuhan kepada manusia. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut lagi, yaitu etimologi dalam kaitan dengan adopsi dari bahasa lain. Bentuk ketiga dari penelitian etimologi yang dikaitkan dengan pengadopsian dari bahasa lain, yaitu berfokus pada melacak asal-usul kata yang disebut dengan kata pinjaman. Misalnya, kata Ibrani hekal itu berasal dari bahasa Akadia ekalu, yang awalnya berasal dari bahasa Sumeria egal, yang berarti rumah besar. Tetapi dalam Alkitab berbahasa Ibrani terdapat beberapa kata asing, meskipun jumlahnya tidak sebanyak dalam bahasa Inggris. Ya, maksudnya begini, bahasa Ibrani itu juga mengambil kata-kata tertentu yang dipakai di dalam bahasa Ibrani itu dari bahasa lain. Dan yang paling banyak itu dari bahasa Akadian dan bahasa Sumeria. Kalau kita lihat contoh dalam bahasa Inggris dia mengambil kata pinjaman dari bahasa-bahasa bangsa lain itu jauh lebih banyak. Ya. Jadi bahasa Inggris itu isinya adalah adopsi dari berbagai macam bahasa. Itu bahasa Inggris. Nah, jadi yang dimaksudkan di sini adalah begini. Ketika kita menyelidiki arti sebuah kata dan akar katanya, etimologinya, terkadang sebuah kata itu kita dapat lacak asal-usulnya. Dan ternyata bahwa ada kata-kata tertentu yang merupakan kata pinjaman, yaitu adopsi dari bahasa lain. Misalnya kata hekal itu berasal dari bahasa Akadian ekalu, dan lebih awal lagi dia berasal dari kata Sumeria yaitu egal yang berarti rumah besar. Seiring waktu bahasa Ibrani itu mulai menyerap lebih banyak kata dari bahasa Persia, Yunani, dan Latin. Dalam proses ini, tugas utama para peneliti adalah menentukan apakah sebuah kata itu memang merupakan kata pinjaman, mengidentifikasi asal bahasanya. Jadi kita mengidentifikasi asal bahasanya. Apakah memang sebuah kata dalam bahasa Ibrani itu merupakan kata pinjaman. Dan memahami makna aslinya. Dan jika memungkinkan, mengetahui kapan kata tersebut mulai digunakan di dalam bahasa Ibrani. Nah, ini penting sekali ya, untuk menelusuri asal-usul dari akar kata sebuah kata bahasa Ibrani, supaya nanti kita dapat
menentukan arti yang pasti yang dimaksudkan penulis kitab-kitab Ibrani untuk kata itu. Dan misalnya saja contoh di dalam Perjanjian Lama, kata hekal tadi, ya, berasal dari bahasa Akadia ekalu dan dari bahasa Sumerial egal yang berarti rumah besar atau istana. Dalam Perjanjian Lama, kata ini digunakan untuk menyebut bait suci atau istana raja. Kita bisa bandingkan di dalam Yesaya 6 ayat 1. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang di dalam hekal. Ya, di dalam bait suci atau istana raja. Ya, tetapi kalau kita lihat asal dari akar katanya itu berasal dari kata Sumeria yang artinya rumah besar atau istana. Lalu yang berikutnya contohnya adalah kata Satan. Satan ini berasal dari bahasa Akadia sadanu yang berarti penuduh atau lawan. Nah, dalam Perjanjian Lama, kata ini digunakan untuk menggambarkan musuh atau seseorang yang menentang. Misalnya di dalam Ayub 1 ayat 6. Datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datang juga setan. Ya, jadi setan ini sebenarnya memiliki arti dasar dari akar katanya, yaitu sadanu dari kata Akadia, ya, yang berarti penuduh atau lawan. Kemudian arti yang ketiga, contoh yang ketiga dalam Perjanjian Lama yaitu sibolet. Di dalam Hakim-Hakim 12 ayat 6. Itu berasal dari bahasa Semit Barat Laut sebagai kata sandi untuk membedakan suku Efraim dari Gilead. Nah, jadi dia ini berasal dari bahasa Semit Barat Laut. Kemudian contoh di dalam Perjanjian Baru. Contoh dalam Perjanjian Baru misalnya kata baptizo. Ya, berasal dari bahasa Yunani baptizein yang berarti mencelupkan, membenamkan. Dalam Perjanjian Baru, kata ini digunakan dalam konteks baptisan. Misalnya Matius 3 ayat 16, setelah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Kata-kata ini menunjukkan bagaimana bahasa Ibrani dan Yunani di dalam Alkitab itu dipengaruhi oleh budaya dan bahasa lain melalui proses peminjaman kata atau pengadopsian kata. Contoh yang kedua dari Perjanjian Baru misalnya kata diabolos. Kata diabolos ini berasal dari bahasa Yunani diabolos yang berarti pemfitnah atau pendakwa. Dalam Perjanjian Baru, kata ini digunakan untuk menyebutkan identitas iblis. Ya, misalnya di dalam Matius 4 ayat 1. Kemudian Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh diabolos. Jadi diabolos ini jadi nama sosok iblis gitu ya. Tetapi sebenarnya kalau ditelusuri dari etimologinya, dia berasal dari bahasa Yunani yang berarti pemfitnah atau pendakwa. Kemudian contoh yang berikutnya kata centurion. Ya, dibaca kenturion. Ini berasal dari bahasa Latin centurio yang berarti perwira Romawi. Tetapi digunakan di dalam PB untuk menggambarkan seorang perwira yang memimpin 100 tentara. Misalnya di dalam Matius 8 ayat 5. Ya, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang centurion, perwira yang memimpin 100 tentara, memohon kepadanya. Nah, kemudian ada juga ketidakpastian tentang bagaimana suatu kata itu berkembang dalam bahasanya itu sendiri seiring waktu. Jadi dalam tanda petik ya, ada ketidakpastian bagaimana suatu kata itu berkembang di dalam bahasanya. Dan hal ini berkaitan dengan seiring waktu. Artinya waktu itu terus berjalan
dan di dalam berjalannya waktu itu kata itu bisa berubah. Dan bagaimana kata itu berubah, itu kadang-kadang kita tidak mengetahui apa yang menyebabkan berubah, siapa yang mempopulerkan kata itu sampai kata itu berubah. Kadang-kadang kita tidak dapat informasinya. Ya, misalnya kata hekal itu memiliki sejarah yang cukup rumit. Fakta bahwa kata ini muncul dalam bahasa Ugarit yang menunjukkan bahwa kata ini sudah masuk ke dalam rumpun bahasa Kanaan sejak awal. Jadi yang tadi dibilang dari kata Sumerial, ada dari kata Akadian, dari kata Sumer, tetapi setelah diselidiki lagi, ternyata kata ini juga ada di tanah Kanaan. Dan kemudian kata ini juga dipakai oleh bangsa Israel. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Jadi kalau dilihat berseiring dengan waktu, kata bait Allah ini ya, bait suci ini dari Kanaan ataukah dari Sumer, dari Ugarit, dari Akadian? Ya, kalau kita pikir-pikir gini, Pak, kenapa sih Pak kok sulit-sulit memikirkan semua itu? Toh kita itu tinggal cari artinya aja di kamus, lalu kita khotbahkan gitu loh Pak. Kan beres Pak. Nah, di sini kita berdiri sebagai seorang peneliti Alkitab, ya, sebagai seorang teolog. Dan sebagai seorang teolog, kita harus tahu semua ini. Kenapa? Karena begini. Segala sesuatu yang kita lakukan di dalam pelayanan, di dalam khotbah, di dalam pengajaran, di dalam tugas kita sebagai seorang konselor, kita menyampaikan firman. Dan kita tahu bahwa firman yang kita sampaikan ini adalah firman yang diinspirasikan oleh Roh Kudus dengan menggunakan bahasa. Nah, tentu kita harusnya memiliki satu pemikiran yang kritis. Pada waktu Roh Kudus itu menyampaikan firman-Nya, menginspirasikan firman Tuhan, kata demi kata, maka ketika kita berhenti pada satu kata, kita harus bertanya, pada waktu Roh Kudus menginspirasikan kata ini, Roh Kudus itu sebenarnya bermaksud apa? Dan dikaitkan dengan akar kata yang mana? Itu kita harus jelas. Kalau misalnya ada 3 arti dari sebuah kata, tentu Roh Kudus itu memilih salah satu dari ketiga arti kata ini, gitu ya. Contoh sederhananya bahasa Indonesia ya. Misalnya kata bisa. Bisa ini kan bisa punya arti banyak. Bisa artinya racun ular, bisa itu juga artinya mau, bisa itu juga artinya dapat. Bisa itu juga artinya bisa diartikan iya. Misalnya, kamu mau enggak ikut saya? Bisa. Oh ya, iya, itu kan. Tapi bisa juga artinya juga bisa ular, racunnya ular. Bisa itu juga artinya mau. Bisa juga artinya dapat. Bisa juga artinya mampu. Nah, misalnya saja, ketika Roh Kudus mengatakan, tulislah bisa. Nah, tentu kita harus memilih. Roh Kudus ini ketika menginspirasikan kata bisa, dia itu ingin menekankan racun ular, ingin menekankan arti iya, atau ingin menekankan arti mau, dapat, bisa, mampu, yang mana yang dipikirkan oleh Roh Kudus. Nah, inilah tugas kita sebagai seorang teolog, menentukan ketika Roh Kudus menginspirasikan firman, arti yang paling tepat dari semua arti yang ada, itu yang mana yang diinginkan Roh Kudus. Dan dari situlah kemudian kita lanjutkan persiapan-persiapan kita untuk membuat dan merancang khotbah dan seterusnya. Begitu. Kalau kita melakukan yang seperti ini,
maka kita akan terhindar dari kesalahan analisa dan kita terhindar dari kesalahan mengajar. Dan yang terakhir, ya, nama Tuhan dimuliakan oleh karena usaha kita yang begitu luar biasa di dalam mendalami, menyelidiki firman Tuhan kata demi kata. Begitu. Nah, kalau kita melihat lagi nih, ada satu contoh di dalam Perjanjian Lama berkaitan dengan kata hekal tadi. Ya, dalam Yesaya 6 ayat 1, "Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang di dalam hekal." Ya, dalam ayat ini hekal itu berarti bait suci. Mari kita lihat di Mazmur 11 ayat 4. Tuhan ada di dalam hekalnya yang kudus. Di sini hekal itu artinya tahta. Tahta di surga. Beda ya. Yesaya 6 ayat 1 menggunakan hekal dalam pengertian bait suci. Mazmur 11 ayat 4 menggunakan kata hekal tapi lebih mengarah kepada arti tahta yang suci. Tahtanya di surga. Jadi lagi-lagi kata ini dipakai untuk menggambarkan tempat ibadah atau kuil Tuhan. Tetapi juga bisa bicara tentang tahta Tuhan yang di surga. Tetapi di dalam kitab-kitab yang lebih awal, misalnya Kejadian, Keluaran atau Hakim-Hakim, kata hekal ini tidak digunakan untuk menyebut tempat ibadah. Yang menunjukkan bahwa penggunaannya berkembang nanti di kemudian hari. Jadi kata hekal di Kejadian, Keluaran atau Hakim-Hakim itu tidak bicara tentang bait suci. Nanti setelah Mazmur, Yesaya itu baru kata itu mengarah kepada arti yang baru, yaitu bait suci. Ya, mungkin saja dalam Kejadian, Keluaran, Hakim-Hakim itu digambarkan hekal itu sebagai rumah besar atau istana. Tetapi bukan bait suci. Begitu, ya. Nah, jadi jika kita menerima bahwa asal-usul kata hekal memang benar, kita tetap perlu mempertimbangkan apakah informasi ini benar-benar relevan dengan makna kata tersebut dalam Perjanjian Lama. Sebab tidak ada bukti bahwa orang Ibrani pada waktu itu menyadari bahwa kata hekal itu berasal dari kata Sumeria atau memahami maknanya dalam bahasa tersebut. Jadi, arti kata dalam bahasa asalnya tidak selalu mencerminkan makna yang sama dalam bahasa Ibrani. Maksudnya begini, ketika orang-orang Ibrani ini menggunakan kata hekal, mereka tidak berpikir kata Sumeria tadi, tidak berpikir. Ya, mereka hanya taunya hekal itu bait suci gitu. Mereka tidak berpikir hekal itu dalam bahasa Sumeria itu artinya istana besar. Enggak, mereka enggak mengkaitkan itu. Ya di otaknya mereka ya bait suci gitu. Nah, jadi kadang-kadang kita itu harus hati-hati juga pada waktu kita menggali sebuah akar kata secara etimologi. Jangan sampai kita itu menggali akar kata etimologi yang tidak ada hubungannya dengan Alkitab malah kita masukkan. Misalnya saja begini. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini saya akan berbicara tentang Tuhan Yesus waktu umur 12 tahun. Tuhan Yesus datang ke bait suci. Saudara-saudara, bait suci itu di dalam bahasa Ibraninya hekal. Dan kalau kita pelajari secara etimologi, hekal ini berasal dari kata Sumeria yang artinya istana yang besar. Jadi kita dapat memahami, saudara-saudara, kalau Tuhan Yesus kemudian mengatakan bahwa, "Ibu, kenapa engkau mencari aku? Bukankah ini adalah rumah Bapakku?" Jadi sebenarnya Tuhan Yesus itu ingin mengatakan, inilah istanaku. Inilah tempat di mana Bapakku bertahta sebagai raja di istanaku. Jadi Tuhan Yesus itu ingin menggambarkan bahwa bait suci yang di Yerusalem itu adalah rumahnya Tuhan Yesus sendiri
seperti istana raja di kerajaan Allah, di mana Allah itu bertahta. Ada orang yang mungkin saja menafsirkannya seperti itu, mengkaitkan hekal tadi dengan akar kata Sumerianya. Tetapi pertanyaannya, apakah memang benar ketika Tuhan Yesus mengatakan itu kepada ibunya, bahwa aku ada di rumah Bapakku, kenapa engkau mencari aku? Itu berkaitan dengan istana di pikirannya Tuhan Yesus itu. Ataukah memang Tuhan hanya berbicara tentang bait suci, tidak kemana-mana, tidak mengaitkan ke istana? Tapi karena kita salah tafsir, kita terlalu berlebihan, ketika kita bicara hekal, kita kaitkan dia dengan arti makna akar kata awalnya dari kata Sumerianya. Nah, di sini eksegese lah lagi yang menentukan. Setelah kita melakukan penggalian secara mendalam, kita putuskan, ya, hekal ini mau kita kaitkan dengan bahasa Sumerianya atau tidak. Begitu. Nah, beberapa kata asing lainnya mungkin memiliki pengaruh yang lebih kuat dalam penggunaannya dalam bahasa Ibrani. Oleh karena itu, setiap kata perlu dipelajari dengan cermat sesuai konteksnya. Tetapi informasi yang tidak relevan itu sebaiknya tidak digunakan di dalam penafsiran kitab suci, dalam eksegese. Itulah yang seperti tadi saya jelaskan dan juga saya contohkan dengan perkataan ketika Tuhan Yesus umur 12 tahun. Ya, sampai sini apakah ada pertanyaan? Ada.